Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Nathan Andrian dan saya Andri Simamora. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri kelima Flame Up ini akan mengangkat tema Kita Berharga Dua, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Simbolon. Acara ini diadakan pada tanggal 24 September 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian ketiga. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Jangan lupa, hari ini gereja mengadakan ibadah malam kesaksian. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sempat dibuatkan drama musikal oleh gereja kita, yaitu Bapak Ivanko Junalta. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya menemani sang istri berhadapan dengan kanker. Ibadah ini akan diadakan pada hari ini jam 5 sore dalam kebaktian 3. Semua jemaat diundang untuk hadir dan rasakan berkat dari Tuhan melalui malam kesaksian ini. Kelompok Pembinaan Warga atau KPW Gunung Sahari akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 September 2023 jam 6 sore bertempat di rumah Diakon Iskandar. Untuk jemaat KPW Gunung Sahari diundang untuk hadir. Kaum wanita tanggal 9 September akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Lydia dengan tema Berilah yang Terbaik. WWI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 9 September persekutuan ditiadakan. Untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan dalam grup WhatsApp PBI atau bisa langsung menghubungi pengurus PBI. Maju terus PBI. Kaum muda dan remaja Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 9 September pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah I'm done but he doesn't. Yok solid bertumbuh beriman. Happy birthday. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai kita di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Selamat datang di Kebaktian 3. Sebelum kita mulai Kebaktian 3, aku ada beberapa pengumuman. Gereja mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya ibu dari Bapak Johan, Ibu Vina, dan juga Ibu Yohana. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan.
Pengumuman yang kedua, akan ada Flame Up The Series di tanggal 24 September nanti. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Simbolon. Ayo jemaat, kita ikut hadir di Kebaktian 3 jam 5 sore. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan kesaksian dari Bapak Ivanko yang akan bercerita tentang bagaimana Tuhan menolong pergumulan yang dialami oleh istrinya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4 dengan perikop bantuan untuk jemaat Yerusalem. 2-3. Tentang pergumulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama, dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pergumulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu untuk hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati supaya Kebaktian 3 bisa berjalan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Calvary, this is my church. Kebaktian 3, better together. Mari kita sambut tim worship hari ini. Sama kita nyanyikan pujian berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah
bela setiap pribadi kita, gereja kita, maupun bangsa dan negara kita boleh tetap terus ada di dalam tangan Tuhan, boleh tetap terus ada di dalam kehendak Tuhan dan pimpinan bahkan penyertaan Tuhan. Waktumu yang terbaik. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran
Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bukti nyata kami masih ada sampai sore hari ini, sampai detik ini berada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk memuji Engkau. Kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur punya Allah yang hidup. Kami sangat bersyukur punya Allah yang selalu senantiasa menjaga dan berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan berdoa untuk gereja ini. Di mana ya Bapa, Engkau mempercayakan orang-orang yang Engkau sudah pilih untuk membimbing jemaat-jemaat di tempat ini. Engkau berkati dari gembala sidang. Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan sukacita, damai sejahtera dalam melayani Engkau di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi keperluan mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu membimbing dan menjaga, melindungi Tuhan keluarga ini. Dan Engkau berkati juga Tuhan di mana setiap pelayan-pelayan yang ada. Engkau berkati Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana, biarlah Engkau pakai mereka Tuhan, biar mereka menjadi berkat dan menjadi terang di dalam kegelapan. Biarlah ya Bapa, segala program-program yang ada di tempat ini Tuhan, di gereja ini, Engkau turut campur tangan bekerja agar supaya terlaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat juga ya Tuhan yang belum sempat hadir di tempat ini. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bisa melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur di mana kami berada di tengah-tengah Indonesia ini. Yang sebentar lagi juga Tuhan akan ada pemilihan presiden. Biarlah ya Bapa, Engkau turut campur tangan. Kami percaya setiap pemimpin yang menjadi kepala pemimpin negara ini itu dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka, biarlah mereka dapat membimbing dan memimpin negara ini dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan, negara ini menjadi contoh untuk negara-negara yang lain Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang mampu melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini juga kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dari apa yang kami miliki. Dan Tuhan sudah memberkati kami dan kami akan memberikan persembahan. Ya Tuhan, memberkati setiap yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Tuhan berikan kita begitu banyak berkat yang kita alami, baik secara materi, keluarga, dan segala sesuatu yang kita punya. Mari bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mengiring persembahan kita nyanyikan pujian betapa kita tidak bersyukur. Lautnya luas, gunungnya megah.
Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Semoga dapat menjadi berkat untuk memperlancar setiap kegiatan pelayanan di rumah Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian seperti yang tadi sudah dibilang di awal. Ko Ivan akan menyaksikan kesaksian hidupnya tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya bagi istri tercinta. Silakan Ko Ivan. Shalom semua. I think this is my first time berdiri di panggung ini ya. Biasa duduk situ ya setiap bulan sekali gitu kan. Anyways, thank you buat kesempatannya untuk semua pengurus di tempat ini yang udah kasih kami kesempatan, kasih saya kesempatan. Harusnya hari ini datang sama istri sih. Cuman memang karena istri kondisinya lagi nggak bagus, lagi nggak sehat. Jadi dia tidak bisa datang. Jadi saya sendiri yang datang, kurang lebih gitulah. Jadi langsung aja, aku nggak mau berlama-lama. Bisa tolong bukain 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Jadi hari ini aku mau sharing sebuah lagu yang memang kami tulis. Kalau sedikit flashback, lagu ini saya tulis itu kurang lebih Maret 2020. Mungkin kalau semuanya masih ingat, Maret 2020 itu apa sih? Apa sih yang kejadian? Ya, awal lockdown. Saat itu, sebelum lockdown, istri saya sudah melakukan kemoterapi yang ke-7, mau yang ke-8, mau finish 1 cycle. Kalau mungkin teman-teman yang punya pengalaman dengan kemoterapi, mungkin sanak saudaranya atau gimana. Kalau memang kemoterapi itu sampai putus, berarti kalau sampai mau lanjutin, nggak bisa lanjut ke yang ke-8, itu masih ngulang lagi cycle-nya dari awal. Jadi saat itu yang mau yang ke-8, bandara tutup, lockdown, gak bisa pergi ke Pineng. Jadi mau gak mau pasrah. Karena satu sisi semua rumah sakit di sini pun juga hanya menerima pasien buat COVID. Gitu. Jadi at that time saya tuh benar-benar dilanda yang namanya stres, bingung gitu kurang lebih. Ini bagaimana ya Tuhan? Kok saya kayaknya udah mulai ketemu namanya nih titik balik dalam hidup saya. Saya udah pelayanan dari kecil, cuman bukan suatu hal yang saya banggakan, terus orang ngomong, saya ngaku aja di depan teman-teman semua. Karena dulu juga saya juga orang baptis di Cengkareng, mungkin ada yang pernah sekolah di sini, ya. Saya tuh dulu di baptis Cengkareng, dan terus ngomong saya udah pelayanan dari sejak SD lebih tepatnya. Namun hidup saya dalam pelayanan nggak pernah ada suatu hal yang baik, selalu saya. Jadi ibaratnya tuh sombong, arogansi, nah itu yang menjadi utama dalam hidup. Kenapa? You need me, bukan saya yang butuh kamu, kamu yang butuh saya. Itu adalah sih seperti itu. Dan di saat titik balik waktu istri saya mulai sakit, saya mulai sadar betapa tanda kutip parahnya saya gitu waktu itu. Jadi kayak memanipulasi akan namanya pelayanan demi kepentingan pribadi. Gitu. Jadi dengan adanya momen dengan istri sakit, terus ngomong Tuhan mungkin punya rencana yang saya pikir wah ini luar biasa. Saya bilang kita semua dipulihkan, saya sama istri juga sudah baik akur gitu kan. Memang sebelumnya juga punya ada masalah. Cuman kayaknya sudah smooth gitu ya. Kayak semua penyertaan Tuhan sudah oke. Tiba-tiba ada satu momen yang tadi saya bilang Maret 2020. Yang kok saya Tuhan kok begini amat ya. Kayaknya udah lancar-lancar aja. Setiap kali ada gimana kayaknya lewat-lewat aja kok bisa-bisa tiba-tiba ada begini gitu loh. Bagaimana ya Tuhan ya, saya terus ngomong saat itu saya stres, saya nggak bisa habis pikir lah, nggak bisa pikir. Jadi saya bilang saya sempat terus ngomong sempat kecewa Tuhan ini gimana nggak bisa selesai nih kemonya. Sedangkan sedikit lagi nilai kesernya itu sudah beres gitu, sudah katakan habis lah ibaratnya gitu kan. Kok ini bisa tiba-tiba nggak bisa beres. Namun di tengah stresnya saya dikasih sebuah denger anak saya doa. Saya jarang sekali dengar anak saya doa karena memang saya biasa suka namanya remote sendiri dalam sebuah ruangan ya, studio saya sendiri. Jadi susah sekali untuk dengar suara dari luar. Tapi somehow saat itu kok saya dengar kayak ada suara orang doa ya. Ya anak saya doa sih. Terus kemudian saya samperin, saya penasaran doa apa sih itu, saya pengen tahu. Dan
sebelum itu saya terus ngomong, saya udah tinggal di Pinang hampir setahun. Jadi saya udah jarang ketemu anak saya, dan terakhir kali saya tinggal anak saya tuh terus ngomong jarang sekali mau doa. Jadi pas malam itu saya masuk ke ruangannya dia, kamar dia, saya lihat doa. Ih, gokil juga ya doa ya. Terus kemudian dia doa gak cuma buat dia sendiri. Gak cuma buat mamanya yang sedang sakit, tapi dia doa buat semua orang yang dia kenal, yang dia tahu. Yang punya masalah, yang punya sakit penyakit, yang punya apapun itu yang memang somehow dia doain dengan polosnya dia gitu loh. Terus saya mikir, Tuhan, saya ribet amat ya Tuhan ya. Saya ribet amat ya, kasih Tuhan tuh begitu besar dan saya ribet banget gitu loh. Karena seringkali kita berpikir ya, Tuhan sudah melakukan banyak hal, kayak contoh ibaratnya yang kita tahu semua lah, sebuah papan putih, hanya ada satu titik hitam di tengah, ya tapi kita menghiraukan semua titik putih, semua bagian putih, kita hanya fokus kepada titik hitam yang masalah tersebut. Sedangkan Tuhan tuh sudah berbuat begitu banyak buat hidup kita, cuman karena satu masalah itu, kita lupa, kita terlena. Dan waktu saya lihat anak saya begitu, saya tolong Tuhan, I am grateful, I am so grateful. Saya sangat bersyukur. Seperti ayat ini, kalau bisa teman-teman, ayatnya hilang. Ayat tadi, saya tahu 1 Tesalonika 5, 16-18. Kalau teman-teman bisa bantu saya bacain 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Atau mungkin kita keluarkan Alkitab digital kita. Mana ya? Sorry ya. Aku bacain ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. So there is no reason for us. Gak ada alasan buat kita untuk stop berdoa, untuk stop percaya, untuk stop bersukacita. Gak ada alasan. Karena sudah tertulis di sini dengan luar biasa jelas sekali. Dan saat itu saya udah nge-flow aja. Saya pikir Tuhan, I'm terribly sorry. Saya minta maaf Tuhan. Dan kata-kata itu mulai mengalir. Dan akhirnya menjadi sebuah lagu yang hari ini, puji Tuhan. Sebenarnya lucu ya, kalau kita ngomong tadi saya cerita Rahmat 2020, sekarang udah 2023 September gitu kan. Nah, terus memang itu ada namanya Tuhan punya rencana yang seringkali kita kayaknya pengen ngebet langsung kelar, tapi akhirnya jadi postpone, akhirnya jadinya sekarang gitu loh. Nah puji Tuhan ya, saya boleh share sedikit adalah yang sekarang yang bantu saya dalam single ini adalah Ko Steve Tabaluyan. Kalau bagi teman-teman yang tahu, Ko Steve Tabaluyan itu adalah salah satu musik directornya GPCC Worship. Yang honestly, personally myself gak pernah bisa imagine bakal dia mau bantuin bikin project ini gitu loh. So itu suatu hal yang membuat saya adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Waktunya tuh tadi waktunya Tuhan tuh benar-benar ya sesuai dengan kehendaknya, dia siapin segala sesuatunya buat kita, ya kita hanya jalanin aja udah. Jalanin bukan hanya dengan bersungut-sungut, ya tadi bilang jangan pernah berhenti berdoa, bersukacita terus, mengucap syukur dalam segala suatu hal. Terus ngomong, kalau kita ngomong istri saya belum sembuh. Istri saya belum sembuh. Di mata manusia istri saya belum sembuh. Tapi saya kena percaya ada satu masa di mana Tuhan akan menunjukkan kasihnya kepada istri saya gitu loh. Saya pengen lagu ini kita pelajarin sama-sama kalau boleh. It's a very simple song dalam bahasa Inggris. Kalau boleh coba di sneak peek sedikit liriknya boleh. Ya hari ini by the way udah tampil di Spotify. Kalau teman-teman mau dengerin versinya juga boleh. I am grateful, I'm so grateful. Next for all you've done, Lord, I praise you, I praise you with all my heart, with all my soul. I live only by your grace. All I am is all I give. Dwelling in your secret place, to be near you is all I long. I want to praise you, Lord, to praise you with all my heart, with all my soul. My life exists for you, giving me the chance. I will not let it go to waste, but to follow all your ways. Kata-katanya simpel ya teman-teman, jadi saya harap bisa menjadi sebuah rema dalam hidup teman-teman juga sekalian semuanya. Dan hopefully bisa jadi berkat buat teman-teman semuanya. Yuk.
I want to praise you. I want to praise you. Lord, to praise you with all my heart. With all my heart. With all my soul. I live only by your grace. All I am is all I need. Dwelling in your secret place, to be near you is all I long. My life exists for you've given me the chance. I will not let it go to waste, but to follow all your ways. I live only by your grace. All I am is all I give. Dwelling in your secret place, to be near you is all I long. I live only by your grace. All I am is all I give. Dwelling in your secret place, to be near you is all I long. I live only by your grace. Saya ingin undang teman-teman semuanya kan sebentar lagi. All I am is all I give. Dwelling in your secret place, to be near you is all I long. Sekali lagi. I live only by your grace. All I am is all I give. Dwelling in your secret place, to be near you is all I long. I live only by your grace. All I am is all I need. Dwelling in your secret place, to be near you is all I long. To be near you is all I long. To be near you is all I long. Mungkin sekarang teman-teman semua punya suatu pergumulan yang belum terselesaikan, tapi yakin dan percaya pada waktunya Tuhan semua itu akan beres pada waktunya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Mari sekali lagi beri apresiasi untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa untuk kehidupan Ko Ivan dan juga keluarga. Kita semua hidup hanya karena kasih anugerah Tuhan. Kadang lewat hal-hal yang gak enak, Tuhan bisa pakai kita untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat juga untuk Ko Ivan dan juga istri. Kiranya Tuhan yang tetap terus menolong dalam setiap proses pemulihan yang dilakukan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak seluruh jemaat untuk berdiri, mengantar
Firman Tuhan pada hari ini kita nyanyikan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami mau rasakan kuasa-Mu,
Bapa di surga, hamba berdoa sore hari ini mau menyatakan diri bersama-sama dengan jemaat-Mu yang hadir dalam kebaktian sore ini. Mohon ampun jikalau sepanjang minggu ke belakang kami dengan kesibukan, dengan aktivitas, dengan tantangan, dengan dunia pendidikan apapun itu, ada kondisi di mana kami menyepelekan kehadiran Tuhan yang bisa saja karena kesibukan hari-hari kami merasa bahwa Tuhan tidak ada. Namun melalui pujian ini hamba pribadi pun diingatkan oleh Tuhan dan rindu untuk kami semuanya juga hari ini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Kau membiarkan kami berjalan sendiri. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami untuk kami melangkah dengan kekuatan sendiri. Tapi Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan terima kasih. Itu ungkapan syukur dari hati kami datang kepadamu di sore hari ini. Kami yang menyadari bersama-sama bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian yang menyatakan Engkau juga hadir di tengah-tengah keluarga Evan. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk musik, terima kasih untuk semua rangkaian ibadah yang sedang berlangsung hari ini. Ini pun mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Tuhan itu ada karena Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Karena Engkau yang layak menerima setiap pujian sembah syukur kami. Dan juga di sore hari ini ada waktu juga di waktu ke depan untuk kami diingatkan oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema pembahasan saat ini. Hamba juga mau berdoa Tuhan, biar Tuhan yang berbicara buat kami masing-masing melalui mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga firman-Mu sore hari ini boleh memberikan pengajaran yang baik buat kami, boleh menolong pertumbuhan rohani kami, mengubah pemikiran kami yang mungkin keliru selama ini tentang memberi. Dan kami mau sama-sama lebih lagi mengenal Engkau. Oleh karenanya, biarlah kami diberkati oleh Tuhan oleh firman-Mu saat ini. Kami siap untuk mendengar Bapa, berbicaralah buat kami. Kami mau jadi pendengar yang baik, kami mau jadi pelaku firman yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat semuanya. Thank you tim worship, tim musik, kesaksian, semua pelayan-pelayan sore hari ini. Saya pun sangat diberkati. Tadi doa firman Tuhan cukup panjang ya, tumben-tumben dan Andri doa firman Tuhan panjang. Tapi betul-betul sedang merasakan bahwa wow, Allah itu dahsyat gitu ya. Allah itu hadir yang kehadirannya itu ada, namun ya saya katakan namun terkondisikan dengan kesibukan, terkondisikan keterbatasan kehadirannya dengan beratnya hidup kita masing-masing, ataupun kadang ditemukan juga kondisi bahwa merasakan kehadiran Allah itu cuma hari Minggu. Ya itu menjadi konflik di dalam diri kita masing-masing. Tapi sore hari ini diingatkan betul bahwa, dan saya rindu kita juga merasakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Anyway, kita masuk ke tema. Kita masuk ke tema sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Di bulan September gereja akan banyak memberikan pengajaran dan juga pemberitaan firman dengan tema memberi bersama. Jadi bagi di 4 minggu itu kita akan bahas terus semua tentang memberi. Ketika hari ini berbicara tentang dengan memberi persembahan dari 1 Korintus 16, minggu depan kita akan bicara tentang memberi yang terbaik itu seperti apa dari Markus pasal yang pertama 12. Juga di tanggal 17 minggu ketiga bertemakan memberi dengan sukacita dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dan di minggu terakhir tutup dengan memberi persepuluhan. Malaikat 3 ayat 10 dengan tujuan bahwa kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ada bagian penting dalam kehidupan orang percaya yang harus dilakukan, yaitu memberi. Memberi seperti apa? Nah seperti itu ya, memberi seperti apa? Dan hari ini saya akan concern hanya fokus di 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Pengajaran memberi yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus
mengenai pengumpulan, ya, pengumpulan. Kalau di sini langsung diterjemahkan di bahasa Indonesia itu pengumpulan apa? Uang. Tapi di terjemahan asli di bahasa Inggris dan juga bahasa Yunani-nya tidak bicara tentang uang secara spesifik, tetapi pengumpulan yang sifatnya collection. Jadi mengumpulkan sesuatu untuk dibawa ke orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, hari ini kita akan concern ke situ dan kenapa menjadi bagian penting sebagai orang percaya kita harus memberi. Oke. Emang kenapa kalau kita tidak memberi? Pertanyaan kontrasnya langsung seperti itu. Kenapa kita harus memberi? Dan pertanyaan kontras langsung dibalik, emang kenapa kalau kita tidak memberi? Apakah satu kewajiban untuk kita ngasih persembahan buat Tuhan? Apakah satu keharusan kita ngasih persepuluhan buat Tuhan? Nah, sehingga dari sinilah saya rindu di waktu yang ada ke depan ini untuk kita melihat sama-sama kenapa harus ada pengumpulan. Kenapa harus memberikan persembahan dan seperti apa sebenarnya memberikan persembahan itu? Oke, saya berdoa buat kita semua. 4 ayat di 1 Korintus 16 biarlah menjadi pengertian buat kita. Kita baca lagi sama-sama ya. 1 sampai 4. Yuk, ada di sini? Oke, ada. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ternyata pelayanan yang Paulus lakukan tidak hanya tentang memberitakan Injil. Tidak hanya tentang dia pergi ke kota-kota untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi juga ada pengajaran yang Paulus sampaikan tentang memberi. Memberi. Kumpulin. Kasih buat jemaat yang lain. Ya. Ada motivasi besar yang Paulus rindu untuk jemaat di Korintus memiliki kesadaran yang sama seperti yang dirasakan oleh jemaat yang lain. Berarti gini, pengajaran memberi itu bukan cuma jemaat Korintus, tapi jemaat Galatia juga, ya Galatia juga diajarkan demikian. Nanti kita akan lihat ayatnya. Jemaat di daerah Makedonia, Akaya juga itu sudah diberikan pengajaran bagaimana mengumpulkan persembahan. Dan buat siapa persembahan itu? Oke, buat siapa persembahan itu? Nah, dalam pasal ini Bapak Ibu Saudaraku, saya punya 4 prinsip ya yang biarlah ini menjadi pengertian juga buat kita. Bagaimana Paulus memberikan pedoman yang penting tentang memberi persembahan. Yang pertama, memberi persembahan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saya harus katakan memberi persembahan itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yang namanya tanggung jawab itu harus dilakukan. Ayatnya bilang gini, tentang pengumpulan bagi orang-orang kudus. Paulus mengacu kepada satu hal yang dilakukan oleh jemaat untuk mengumpulkan bagi orang kudus lainnya. Perhatikan dulu di sini ya, untuk orang kudus lainnya. Dalam beberapa ayat yang lain juga, surat-surat Paulus juga menyampaikan tentang hal yang sama untuk dilakukan oleh banyak gereja yang tadi saya katakan di Galatia, di gereja-gereja Makedonia, Akaya gitu ya, untuk mengumpulkan persembahan tersebut. Dan perhatikan, mengumpulkan persembahan itu buat siapa? Buat siapa? Orang-orang kudus. Saya mau garis bawahi dulu ya sebelum saya lanjut, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan gak butuh rupiah kita. Ya, saya mau garis bawahi dulu, Tuhan yang maha kuasa, maha kaya, gak butuh nominal rupiah yang kita kumpulkan. Oke. Wah, berarti gak usah ngasih persembahan buat Tuhan, bukan itu, tunggu dulu belum kelar khotbahnya gitu ya. Tuhan itu gak butuh rupiah kita. Sekali lagi, Tuhan gak butuh rupiah kita. Namun pekerjaan Tuhan di dunia memerlukan itu. Pelayanan-pelayanan
memerlukan itu. Supaya kenapa? Berarti kan gini, begitu kasihnya Paulus buat jemaat di Yerusalem, yang secara mata Paulus lihat ada hal yang perlu dicukupi oleh jemaat yang lain. Makanya di tulisan lain Paulus mengatakan bahwa memberikan persembahan itu bukan supaya nambah kaya atau bukan supaya makin ngumpul, tapi supaya ada keseimbangan. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi tujuannya apa persembahan itu? Tanggung jawab apa? Orang percaya hidup dalam kasih. Ya. Jadi yang pertama yang saya mau share di sini adalah bagaimana memberikan persembahan adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dikatakan di sana, hendaklah, pasal 16 ayat yang pertama ya bagian B itu, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan apa? Petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Gini, jemaat di Galatia dikasih petunjuk apa? Kita baca, pesan Paulus kepada jemaat di Galatia di dalam Galatia 2 ayat 9 dan 10. Galatia 2 ayat 9 dan 10 bilang gini. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ini pembagian pelayanan ya, ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh keusahakan melakukannya. Sekarang kita buka di Roma pasalnya yang ke-15 ayat 25-26. Roma 15 ayat 25-26. Maksudnya ketentuan apa sih? Ya, petunjuk-petunjuk apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia? Roma pasalnya yang ke-15. Oke. 25 dan 26 kita baca sama-sama, yang bisa baca, yang bisa baca. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. 26, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Oke, jadi deal ya, sampai sini memberikan persembahan itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ya. Berarti kalau gitu nggak ada alasan lagi. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaatnya, beri. Pertanyaannya sekarang muncul, kenapa disebut-sebut ya dari 3 ayat tadi, dari Galatia, dari Korintus, dari kitab Roma, kenapa harus jemaat Yerusalem yang dikasih? Betul ya? Kenapa harus jemaat Yerusalem? Kenapa semua surat yang Paulus sampaikan untuk memberi persembahan itu diarahkan buat jemaat Yerusalem? Ada apa di Yerusalem sehingga persembahan yang dikumpulkan itu buat jemaat Yerusalem? Apa yang terjadi di Yerusalem? Begitu concernnya Paulus untuk pengumpulan persembahan itu buat dibawa ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Ya. Yang pertama yang terjadi di Yerusalem adalah ada sejumlah besar janda-janda yang perlu dilayani. Itu sudah mulai terjadi di Kisah Para Rasul pasal 6. Ingat ketika rasul-rasul awal-awal kebingungan karena pelayanan kepada janda-janda tidak terjadi dengan baik. Dan memutuskan untuk memilih para diakon. Ada hal yang perlu diperhatikan karena di Yerusalem itu perlu penanganan lebih. Ya, perlu penanganan lebih. Dan untuk memberikan pelayanan sosial, yang namanya sosial gitu kan berarti kan kebutuhannya. Nah, makanya perlu dikumpulkan banyak persembahan. Ada sejumlah besar janda-janda di sana. Itu yang Alkitab catat, bahkan gak cuma di sini gitu ya. Di kitab lain pun tulisan-tulisan Paulus khususnya memberikan concern untuk melayani itu. Kenapa? Karena pada waktu itu latar belakangnya ketika dikatakan para janda-janda yang ada itu langsung penilaiannya sudah tidak ada kepala keluarga yang mencukupkan biayanya. Ya, makanya kasih support dari sesama orang percaya. Yang kedua yang terjadi di Yerusalem adalah bagaimana adanya kelaparan di sana. Ada kondisi berat yang terjadi di Kisah Para Rasul 11
Ya. Ayat saya mulai dari 27. Ya, Kisah Para Rasul 11 boleh dimunculkan, kita baca sama-sama. Ayat 27 sampai 30. Yuk, baca sama-sama Kisah Para Rasul 11, 27, 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Walaupun terjadi di sana dikatakan kelaparan di mana-mana, tapi dibawa ke daerah Yudea, Yerusalem dan sekitarnya karena di sana yang paling membutuhkan. Artinya sampai sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di ayat yang pertama 1 Korintus 16 ini bicara tentang hendaklah mengumpulkan untuk orang-orang kudus, membuatnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Kita yang cinta Tuhan, ya, kita juga akan cinta sesama kita yang kita tahu memerlukan bantuan. Oke, itu tanggung jawab. Begini, dari awal firman Tuhan disampaikan khususnya di surat-surat perjanjian baru untuk menjadi pribadi yang punya karakter Kristus itu ya. Kasih itu harus kita punya. Termasuk kasih dalam hal memberi. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa bukankah lebih baik memberi, berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini pengajaran-pengajaran tentang bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Ya. Dan kata pengumpulan di sini di ayat yang pertama tadi, pengumpulan uang itu bukan seolah-olah seperti persembahan itu bukan pajaknya orang Kristen. Ya, itu bukan pajaknya orang Kristen, tetapi memang satu kesungguhan untuk saya kumpulkan dan saya mau kasih. Memang di konteks gereja saat ini khususnya, gerejalah yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengumpulkan persembahan itu untuk nanti didistribusikan kepada pelayan-pelayan, daerah-daerah, utusan-utusan Injil, pelayanan-pelayanan sosial, apapun itu. Dikumpulkannya perbendaharaan keuangan itu di gereja. Nah, jadi miliki tanggung jawab itu bahwa Bapak Ibu Saudara memberi persembahan adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yang kedua, di ayat yang kedua bilang gini, Kisah 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Kedua, memberi persembahan itu adalah tindakan rutin. Artinya kalau tindakan rutin itu selalu kita berikan. Ya. Jadi persembahan itu selalu, bukan semau-mau. Ya. Selalu. Bukan semau-mau. Kita tidak sedang bicara nominalnya, besar kecilnya. Kalau di sini dikatakan sesuai dengan apa yang ada padamu. Tapi bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan juga selalu ada buat kita, tolong kita, berkati kita, pimpin kita. Tuhan gak semau-maunya dia. Kalau dia lagi mau dia pimpin kita, tapi dia selalu. Ya, makanya di sini poin yang kedua, memberi persembahan itu adalah tindakan rutin. Kenapa? Kenapa harus dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Tiap-tiap minggu ini identik di surat-surat Paulus dan di kekristenan awal-awal itu pengumpulan orang pertama di gereja pertama, saya katakan istilahnya orang itu berkumpul. Dan beberapa ahli akhirnya bapak-bapak gereja mensepakati bahwa hari-hari pertama itu di hari Minggu untuk mereka perkumpulan. Makanya adanya ibadah hari Minggu. Sejarahnya lebih kurang seperti itu. Dan yang diutamakan ketika hari-hari pertama berkumpul itu bukan cuma tentang berkumpul memuji Tuhan, bukan cuma tentang berkumpul untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam peribadatan dan persekutuan, tetapi bawa persembahan. Jadi dari sejarah kekristenan awal-awal sudah diajarkan oleh Tuhan untuk kita ngasih. Ya, untuk kita ngasih. Sekali lagi, Tuhan gak perlu rupiah kita. Ya, tapi pekerjaan Tuhan perlu. Dan kita lihat orang yang memberi gak pernah kekurangan kok.
Ingat Amsal 11 ayat 24 yang firman Tuhan dikatakan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Artinya gini, segala saya katakan materi gitu ya, kecukupannya itu dari Tuhan. Dan penilaian cukupnya itu, penilaian cukup ya secara materi, kita bicara ya materi itu harta. Cukupnya itu dari hubungan kita dengan Tuhan. Bersyukurnya Bapak Ibu Saudara dengan nominal harta yang dimiliki, bersyukurnya itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana penulis Amsal bisa mengatakan ada yang menyebar harta tapi makin kaya. Yang namanya nyebar ya makin habis. Tapi kenapa makin kaya? Ada yang hemat luar biasa gitu, irit gitu ya. Tapi kekurangan terus hidupnya. Artinya orang punya hubungan sama Tuhan, ya, orang yang punya hubungan sama Tuhan, dia akan merasa kecukupannya itu dari Tuhan kok. Ya, bukan dari apa yang dia usahain 1 kali 24 jam, bukan dari apa yang dia kerjakan seminggu, sebulan, sibuk semua pagi ke pagi. Tapi dia tahu ada Tuhan yang pelihara dia. Dia bersyukur dengan segala sesuatu karena dia sudah melakukan secara maksimal. Dan masalah harta, materi yang dia punya, itu dari Tuhan. Dan akan selalu ada kerinduan setiap minggunya saya rutin, saya kasih buat Tuhan. Ya, selalu ya, bukan semau-mau, selalu kasih buat Tuhan. Di sini saya nggak akan bicara nominalnya berapa ya. Saya pernah khotbahkan, saya lupa 2 tahun lalu gitu ya, atau waktu zaman bulan Mei atau April yang gereja kita sedang defisit masa Covid, saya pernah katakan seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat semua cukup menilai memberi buat Tuhan dengan 5.000 rupiah atau dengan 1.000 rupiah, sebegitulah nilai kita sama Tuhan. Padahal kita bisa kasih 50.000 dan 100.000. Maksudnya nangkep ya, seberapa kita menilai rupiah yang kita kasih buat Tuhan, seperti itulah kita menilai Tuhan. Kalau kita nilai Tuhan cukup dengan 1.000 dalam persembahan dan melayani ya nilailah 1.000. Maka penilaian kita akan Tuhan akan tetap 1.000 aja terus. Tapi kalau kita lihat Tuhan cukupkan dan saya tahu 50.000, 100.000. Itu penilaian kita sama Tuhan, bangganya Tuhan ini saya kasih. Sekali lagi, tapi ini mindset ini kan muncul dari ayat ini. Ya, kasih buat Tuhan, kasih buat Tuhan. Kasih buat Tuhan melalui pekerjaannya di dunia ini. Karena Tuhan gak punya rekening ya, kita transfer kemana gak tahu juga ya. Udah kaya Tuhan kita. Tapi pekerjaannya di dunia ini perlu support kita. Ya, di sini dikatakan lagi, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu. Oke? Dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Yang ketiga, memberi persembahan itu adalah tindakan kasih kita, ya. Tindakan kasih kita dan kesungguhan bahwa di sini dikatakan Paulus langsung menggarisbawahi simpan itu di rumah. Kenapa? Karena momen untuk ngumpulin semua persembahan dari jemaat itu nanti. Ketika ada instruksi, ketika Paulus datang ke Korintus, ketika ada petugas yang dipercaya, di ayat berikutnya juga, untuk datang dan ngambil semua pengumpulan itu untuk dibawa ke Yerusalem. Jadi selama Paulus ataupun yang ditugaskan itu nggak datang untuk ngumpulin, untuk ngambil uang atau persembahan itu, simpan dulu. Simpan dulu. Ya kadang gitu ya, kita simpen, Tuhan saya simpen dulu, dia kasih persembahan, bentar ada cicilan nih Tuhan saya ambil dulu ya. Tantangannya banyak ya, OVO belum di top up gitu ya, GoPay belum diisi gitu kan. Tantangannya banyak, tapi bagaimana di sini kita melihat Tuhan mau arahkan kita memberi itu tindakan kasih kita sama Tuhan. Makanya saya terberkati ketika ayat ini bilang, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi, persembahan itu bukan tentang nominal. Ya, jadi menilainya kita sama Tuhan bukan tentang nominalnya, tapi sejauh mana kita melihat Tuhan dan layak untuk menerimanya, bahkan bicara tentang rekan-rekan sesama jemaat Tuhan gitu ya. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, ini rawan sekali. Rawannya gini, saya nggak pegang uang gitu ya. Rawannya gini, Tuhan, wah ini buat Tuhan. Saya terberkati dengan pekerjaan, saya bersyukur dengan segala sesuatu ini buat Tuhan. Tapi Tuhan saya belum punya kesempatan buat kasih, nanti dulu deh, simpan dulu. Ya, kita simpan dulu Tuhan. Kita simpan dulu Tuhan. Atau nanti dulu deh Tuhan, ngasihnya nanti dulu deh Tuhan. Akhirnya penyimpanan itu lupa dan terpakai lah. Dan setelah itu kondisinya berarti apa? Ya nggak tahu, kita mulai ngasihnya lagi seperti apa.
tindakan kasih kita sama Tuhan akan dilakukan saat itu juga. Ya, saat itu juga. Orang yang menerima banyak, dalam artian materi ya sekali lagi, karena ini ngomongin spesifik, emang ngomongin pengumpulan secara itu. Ya, orang yang menerima banyak, sekali lagi nominal banyak atau sedikit, sekali lagi ini cukup sensitif gitu ya. Orang yang tahu nominal banyak sedikit, sejauh mana kita punya hubungan sama Tuhan deh. Kita akan melihat segitu tuh banyak atau sedikit. Artinya relatif. Oke, relatif. Orang yang menerima banyak diharapkan ngasih banyak. Ya dong. Ya, kalau konsep persepuluhan nanti di minggu terakhir sebenarnya konsep persepuluhan gajimu 1.100.000 buat Tuhan ya itu nilainya. Tapi gajimu 100 juta, 10 juta buat Tuhan mikir 15 kali, 20 kali gitu kan. Apakah harus sama juga 1 juta kegedean 100.000 lagi deh. Masih gitu ya. Jadi hubungan kita sama Tuhan menentukan nominal itu, banyaknya sedikitnya harta yang kita punya. Orang yang menerima banyak diharapkan memberi banyak karena dia menerima banyak. Makanya di sini dikatakan sesuai dengan apa yang ada padamu. Orang yang merasa memiliki sedikit tidak jadi alasan juga untuk tidak memberi. Begitu maksudnya. Jadi ketika ada kata di sini sesuai dengan apa yang ada padamu, orang yang punya banyak diharapkan ngasih banyak. Orang yang merasa memiliki sedikit tidak menjadikannya alasan untuk nggak ngasih sama Tuhan. Perbandingan 2 peser janda yang ngasih persembahan sama Tuhan, ya begitu dihargai sama Tuhan Yesus. Orang yang jujuran dalam pelayanannya banyak buat Tuhan kasih, wah itu juga Tuhan menilai karena dari hati, ya dari hati. Memberi sesuatu dengan kemampuan adalah penting. Kenapa? Kenapa? Supaya tidak ada yang memberi dengan terpaksa. Ya, nanti kita akan lihat memberi dengan sukacita minggu depan dan berikutnya. Nah ini di 1 Korintus 16 aja saya pribadi diberkati banget gitu ya tentang dasar memberi. Berikutnya di sini dikatakan supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah sekali lagi ini pun yang keempat ya, memberi persembahan itu adalah apa namanya? Disengaja itu tindakan yang diatur gitu ya. Jadi nggak main-main, dipersiapkan betul-betul. Jadi memberi persembahan itu disiapkan betul-betul. Di sini Paulus mengatakan siapkan dulu nanti supaya kalau aku datang udah ada semuanya udah ngambil. Jangan sampai ketika aku datang baru sibuk. Apa yang harus saya kumpulkan? Apa yang harus saya kasih ya? Bentar, berapa ya? Saya bagi-bagi dulu deh. Bagi ini, saya kasih ini. Nggak, tapi udah persiapkan sebelumnya buat Tuhan. Saya selalu apresiasi, senang gitu ya. Senang lihat kita semua ketika ngasih sama Tuhan tuh emang udah dipersiapkan. Entah itu di amplop, entah itu memang udah siap di kantongnya masing-masing. Entah itu pokoknya udah siap nominalnya sebagian kasih buat Tuhan. Jadi katakan di sini supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Paulus merencanakan pengumpulan persembahan itu teratur. Ya. Sampai kepada pembagiannya pun teratur. Perhatikan di sini ayat yang ketiga. Dikatakan ayat ketiga, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberian. Pengajaran Paulus ini menarik ketika dia minta untuk pengumpulan persembahan, tapi bukan dia yang megang uang persembahan itu. Tetapi dikatakan yang kamu anggap layak dari orang-orang di Korintus itu. Bahasanya ya, pendistribusian persembahan ini benar-benar terbuka. Makanya berikan persembahan itu tindakannya udah diatur, gak cuma tentang ngasihnya yang diatur, tapi pendistribusiannya pun diatur. Paulus gak bilang, saya yang bawa ke Yerusalem, enggak. Tapi Paulus bilang, nanti orang yang kamu anggap layak, jemaat di Korintus itu sendiri yang akan bawa ke Yerusalem. Ini ngomongin uang gitu ya, ngomongin materi itu sensitif sekali. Oke. Tetapi ini, teladannya yang Paulus mau ajarkan buat jemaat di Korintus dan juga buat kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Paulus ingin bahwa sebagai orang Kristen, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah memberi. Bukti kita hidup dalam kasih, bukti kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama, kita memberi. Ya, dari hati. Ayat 4 terakhir. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Di sini diyakinkan lagi sama Paulus, kalaupun memang kamu merasa kamu gak percaya sama orang-orangmu, di ayat yang ketiga itu, saya yang akan temenin supaya
persembahan itu sampai. Ya. Sampai apa? Karena ada tujuan. Pengumpulan persembahan itu ada tujuan buat ke Yerusalem. Harus sampai ke Yerusalem. Karena di Yerusalem membutuhkan. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulannya dari sini saya ngelihat bahwa mari kita memahami bahwa memberi persembahan itu bukan tentang wajib nggak wajib, harus nggak harus, besar kecilnya berapa. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu seperti apa. Ya. Salah satu cara kita ikut Kristus dan salah satu cara kita taat sama firman-Nya, mengerti bahwa kita punya pelayanan yang luas yang Tuhan percayakan buat kita. Gereja ini punya pelayanan yang luas. Saya awalnya kaget gitu ya ke gereja ini ketika tiap bulan itu ada laporan keuangan. Kagetnya dalam artian, wow, pekerjaan Tuhan di dunia ini tuh melalui satu gereja baptis aja sekian ratus juta. Ya yang sering ikut RUG gitu ya. Ini uang gede. Buat apa? Buat pekerjaan Tuhan. Pengeluaran per bulan sekian operasional buat apa? Buat pekerjaan Tuhan. Didistribusikan ke cabang-cabang, ke orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Buat pekerjaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak membutuhkan rupiah kita. Namun pekerjaan di dunia ini, pekerjaannya di dunia ini memerlukan itu. Ya, Tuhan gak butuh kok rupiah kita. Namun yang Tuhan butuhkan adalah apa? Hati kita untuk memberi. Wujud kasih kita buat jemaat yang lain. Dengan memberikan persembahan, itu menjadikan bukti kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, biar ini mengingatkan lagi bahwa kita pentingnya kita memberi. Karena kita tahu ada orang-orang yang memerlukan itu. Ya, dan Tuhan disenangkan kok. Sekali lagi Tuhan disenangkan dengan pemberian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, ada satu pesan yang luar biasa yang Paulus tulis buat jemaat di Korintus. Untuk memberi. Yang sebenarnya menurut kami pun bisa saja. Di antara kami berpendapat bahwa itu satu bagian yang kami sudah pahami sebagai orang Kristen untuk memberi. Sudah kami ketahui, sudah kami jalani mungkin juga sampai dengan malam ini untuk kami memberi. Tapi itulah firman untuk mengingatkan kami terus. Jikalau ada di antara kami yang saat ini juga masih terperangkap dengan kondisi sulit memberi untuk pekerjaan Tuhan, biar Tuhan yang buka hati kami untuk kami belajar berkontribusi di dalam pelayanan dalam hal memberi. Jikalau ada di antara kami yang udah melakukannya dengan sukacita, tidak mementingkan berapa nominal besar kecilnya, tapi selalu antusias dan semangat untuk ngasih buat Tuhan melalui pekerjaannya di gereja ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan juga semakin menambah-nambahkan hati tersebut untuk kami terus sukacita memberi. Nah kami percaya memberi adalah bagian hidup kami sebagai orang percaya. Banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan, banyak pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini yang memerlukan. Biarlah kami jadi satu di antara banyak orang itu yang punya hati untuk ngasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan hamba bersyukur untuk firman ini. Selebihnya biar Tuhan saja yang bekerja dan berbicara buat kami masing-masing. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari berdiri jemaat Tuhan semuanya. Bersyukur ya Tuhan masih ingatkan kita lagi untuk memberi. Dan biarlah kita pun terus diberikan semangat oleh Tuhan. Menjadi bagian yang penting untuk hidup dalam memberi persembahan. Kita akan merespon firman Tuhan hari ini. Jikalau ada hal-hal yang perlu didoakan, ada hal-hal yang perlu didukung, ada hal yang perlu disampaikan kepada Tuhan melalui hamba-hambanya, boleh maju ke depan untuk berdoa. Apapun keputusannya, doakan, minta Tuhan. Tolong kita, ada pendeta Gins, pendeta Refli yang menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai kita naikkan pujiannya. Dalam kudus
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya ada dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami bersyukur karena kami bisa menyembah Engkau, meninggikan Engkau melalui kebaktian 3 ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan kami. Engkau yang sudah memberi waktu yang baik bagi kami untuk bisa berkumpul bersama-sama. Menikmati banyak hal di tempat ini. Melalui lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan bersama-sama.
melalui doa-doa yang sudah dinaikkan, dipanjatkan dari tempat ini. Dan juga kami mendengarkan firman Tuhan serta kesaksian pengalaman hidup seorang anak Tuhan, Bapak Ivan, berkaitan dengan istrinya yang mengalami kesehatan yang terganggu. Kami percaya rencana Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi di balik semua itu pasti ada rancangan yang baik. Kalaupun memang harus dihadapkan dengan pengalaman, dengan melawan sakit penyakit, kami tahu Tuhan tidak pernah tutup mata. Biarlah apa yang menjadi pengalaman hidup yang sudah dialami oleh keluarga ini, kami menaruh pengharapan penuh kepadamu Tuhan, dan membawa istri daripada Pak Ivan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Kami memohon biar kiranya kuasa-Mu bekerja dan menjamah, dan pasti kami yakin ada waktu Tuhan yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah diimani dan diyakini, yang sudah disaksikan dalam perjalanan kehidupan dari keluarga ini. Biarlah Pak Ivan tetap berharap penuh dengan meyakini bahwa anugerah Tuhan besar di tengah-tengah keluarga ini. Berkati istrinya, berkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang sudah diberikan kepada kami. Biarlah ini juga meyakinkan kami dan meneguhkan kami semuanya. Sehingga kami terus melangkah di tengah dunia ini, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Sekalipun kami diperhadapkan dengan hal-hal yang secara manusia sulit menerima itu, tetapi kami dengan iman tetap melangkah, tetap yakin, tetap bersyukur, tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Dan menyerahkan semua perjalanan dari seluruh jemaat-Mu di hari esok dan seterusnya. Pimpin mereka semua Tuhan, dan tolong mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati semuanya. Dan lebih daripada itu mengaruniakan mereka kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah bisa bersama-sama dalam kebaktian ini dari awal hingga akhir. Dan biarlah setelah ini ketika kami pulang, biar kami pulang dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Bahwa kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat dalam perlindungan Tuhan saja. Segala aktivitas kami selanjutnya kami tetap serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah semuanya ini kami hanya kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus memuliakan dalam nama. Serukan namanya Yesus Tuhan.
kita sudah selesai, seluruh jemaat bisa keluar dari pintu samping. Happy Sunday, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.